tapi yang menjawab salam baru sekitar 20 orang. Izinkan saya mengulang lagi. Siapa yang menjawab salam saya kedua kali, saya doakan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Siapa yang menjawab lebih keras lagi, insya Allah Dunggaya Poli dengan Ramadan tahun depan. Amin. Amin. Siapa yang menjawab lebih keras lagi, dijauhkan dari segala macam penyakit. Amin. Siapa yang menjawab lebih keras lagi, dijauhkan dari segala hutang-hutangnya. Amin. Nah, ini kalau mau batarya hutang, ini hampir semua kita mau batarya amin ya. Apalagi pakai mic. Ya, apalagi pakai mic ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil mujibu da'awat, al-qail fil muhkamil ayatul bayinat, wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khairil khalqi wal karamat. Yang saya hormati hadirin wal hadirat yang hadir pada saat ini, yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Insya Allah kita semua yang hadir ini Allah berikan kita umur yang panjang, amin. Allah berikan kita kesehatan, amin. Dan insya Allah puasa kita agar terus diberikan kualitas yang luar biasa, dan insya Allah keberkahan bagi kita semuanya, amin. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari saya mengajak kita untuk sama-sama mengumandangkan salawat, karena kata Nabi, barang siapa yang menyelenggarakan setiap kegiatan kemudian tidak ada salawat di dalamnya, maka kegiatan itu bagaikan mantan najifah, bagaikan bangkai, bahkan lebih busuk daripada bau busuknya bangkai. Salatullah salamullah, sebelah sana, ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, tadi gelar saya disebutkan dengan Uskom. Uskom ini saya dapat di Gorontalo, karena memang kita Gorontalo ini suka sekali menyingkat-nyingkat nama orang. Yang panjang dia kasih pendek, yang pendek dia kasih pendek lagi. Memangnya ada contohnya Ustadz? Ada. Siapa itu? Namanya orang bagus-bagusnya Sulaiman, dia singkat poli menjadi Tesule. Banari itu? Banari. Abu Bakar dia singkat menjadi Teboker. Bone dia singkat menjadi Tebojes. Ustadz Komandan dia singkat menjadi Uskom. Kasih lewat dulu bis ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Insyaallah tiba dengan selamat. Amin. Ya, boleh orang yang bukan penumpang belum ada. Sehingga ini saya pernah bertanya, saya ceramah di Taludaa, Biluhu, Mananggu, Pagoyaman, Wonosari, Molas, Lioto, Bolontio, Sumalata. Gelar saya ini dibalik-balik. Kadang dia bilang Uskom, kadang dia bilang menjadi Kompus. Saya panggil MC-nya itu, ibu dia main. Uskom Botiwolo, Kompus Poli Botiwolo, apa ini? Dia bilang Uskom itu Pak, Ustadz dulu baru menjadi komandan. Kalau Kompus Poli Botiwolo, dia bilang komandan dulu baru jadi Ustadz. Saya jawab, oh itu. Tidak apa-apa, dua-duanya boleh, yang penting masih ada Ustadznya. Asal jangan lama-lama, semua jadi kosmos megikom saya. Semua jadi alat pemanas nasi saya ati Allah. Jadi saya jawab pertanyaan ini, mana duluan, Ustadznya atau polisinya? Saya adalah Ustadz dulu baru menjadi polisi, bukan nanti polisi baru jadi Ustadz. Di mana saya belajar agama? Saya adalah Abnaul Khairat. Saya adalah alumni Pondok Pesantren Al Khairat Palu.
angkatan 92. Saya diasuh langsung oleh guru saya, Al-Habib As-Sagab bin Muhammad bin Idrus bin Salim Al-Jufri radhiyallahu an. Beliau adalah cucu daripada guru tua, Al-Alimul Allama, Al-Bahrul Fahama, Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri radhiyallahu an. Sehingga sanad keilmuan tersambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga itulah saya adalah ustadz yang menjadi polisi. Alhamdulillah, berkah doa semua ibu ibunda saya, orang tua, kakak, saudara saya, tahun 2021 pertandingan pertama kali dibuat. Selama instansi Polri berdiri tidak pernah ada pertandingan itu. Alhamdulillah tidak pakai SMS. Kita dari Gorontalo, saya mewakili menjadi juara 1 dari 504 peserta, menjadi juara 1 seluruh Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Nah inilah, jadi juara 1 Gorontalo ini so-2. Yang satu nada Tewak, kemudian yang satu dakwanya Teusko. Dari antara nada dan dakwah, Gorontalo tampil sebagaimana yang luar biasa. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Bulan Ramadan adalah bulan yang dijelaskan juga di dalam Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahkan orang yang berpuasa itu beda dengan yang tidak puasa. Yang berpuasa itu gembiranya luar biasa, ya. Farhatun inda iftar. Ketika orang berpuasa itu ada 2 kegembiraannya. Yang pertama, farhatun indal iftar, ketika dia berbuka puasa. Itu gembiranya orang berpuasa. Kalau orang yang tidak puasa, itu lain kegembiraannya, tidak merasakan itu. Kemudian kegembiraan yang kedua apa? Farhatun inda liqa'i rabbih, ketika dia bertemu dengan Allah Rabb, Tuhan Sang Maha Pencipta. Sehingga itu di bulan Ramadan ini banyak keistimewaan. Bahkan ketika kita di bulan puasa ini juga, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, maka diampuni segala dosa-dosa yang telah lalu. Di bulan Ramadan juga bukan cuma itu, bau mulut orang yang berpuasa bagaikan ambar kasturi, bahkan lebih harum daripada kasturi. Bau mulut di mana ini Ustaz? Bau mulut di hadapan Loea, bukan di hadapan Lingoli. Jangan ngana coba-coba. Karena Ustadz Akmal bilang bau mulut melebihi daripada kasturi, maka sebentar pulang mama rasa kamar dulu saya bau mulut ini. Bayangkan kalau ngana bau mulut so tidak sikat gigi. 1 minggu coba kuning-kuning ngana gigi. Baru ngana datang coba dia mai Ustadz rasa dulu saya bau mulut ini. Ya, jadi jangan samakan bau mulut kita dengan bau mulutnya Nabi. Jangan samakan. Ludah kita dengan ludahnya Nabi. Jangan samakan, beda dong. Ludah Rasulullah itu luar biasa. Abu Bakar pernah disengat, digigit kala jengking, ya. Tangannya Abu Bakar itu bengkak, membiru tangannya Abu Bakar. Apa Rasulullah lihat? Wahai Abu Bakar, kenapa mukamu pucat? Apa kata Abu Bakar? Tanganku bengkak ya Rasulullah, digigit oleh kala jengking. Rasulullah panggil, sini wahai Abu Bakar. Rasulullah ambil ludahnya, dia usap tangannya, sembuh seketika karena ludah linabi. Bayangkan, ludah linabi. Tapi kalau ludah li kita, kiamat. Ya. Ada lagi yang bertanya pada saya, Ustadz, bolehkah saya berkumur-kumur di bulan Ramadan? Boleh berkumur? Boleh. Boleh? Boleh. Berkumur dengan ludah? Boleh. Kalau ludah kita telan sendiri masih di dalam boleh. Di dalam bab saum itu, bab puasa itu ada, ya. Kita telan ludah yang masih di dalam boleh. Jangan tumpul ludah di gelas baru ngana minum, tidak boleh. Ya. Ludah sendiri ketika masih di dalam boleh, asal jangan kau bertukar dengan ludah orang lain. Itu, ya. Itu. Ustadz, boleh saya berkumur-kumur? Saya jawab boleh. Belum selesai saya bicara, so lari dia. Lari. Saya panggil dia, belum selesai saya bicara, sini dulu ngana. Dari jam berapa ngana ini berkumur? Tidak lama Ustadz. Coba bilang kamari dulu secara jujur, ngana jujur kamari. Tidak lama Ustadz, dari jam 8 sampai jam 2 sore. Berarti parah ngana berkumur ini. Berkumurnya apa? Yang puasa Ustaz. Nah, ya. Jangan. Kemudian juga di bulan puasa ini ada juga yang pahala. Tidur. Tidur di bulan puasa itu pahala. Tidur yang bagaimana? Tidur di antara waktu. Ini selesai subuh ini. Selesai subuh, kita tadi mengaji, di sini lagi pahala telinga mendengarkan, Masya Allah. Kita duduk, ini pahala luar biasa. Kemudian kita pulang, kita tidur sebentar, kemudian bangun, mengaji,
Kemudian menunggu zuhur lagi, kita sholat, habis sholat mengaji tertidur. Kemudian asar kita bangun lagi, kemudian selesai kita bangun asar mengaji, kemudian tertidur menunggu waktu buka. Itu di antara waktu-waktu itulah pahala yang luar biasa. Ya, itu tidur di antara waktu. Bukan berarti ngana tidur, selesai makan sahur ngana tidur, nanti ngana bangun. Subhanal malikil kudus, subuhul kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh. Bukan begitu. Itu kalau ngana tidur dari begitu, bangun tidur, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi. Berarti ngana termasuk golongan anak buah limbah sulit. Ya. Makanya itu kalau kita ini di bulan Ramadan ini harus tahu manfaatkan itu semuanya. Mau dirindukan surga Bapak Ibu? Mau dirindukan surga? Mau. Al-jannatul mustaqatu ila arba'atin nafarin. Surga merindukan atas 4 golongan. Yang pertama talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Bagaimana caranya Ustaz agar membaca Al-Quran ini kita tidak terasa terbebani, tidak berat? Cicil. Saya kalau mengaji setiap hari zuhur misalkan Al-Quran itu misalkan surah Al-Baqarah, contohnya 9 lembar. Dari 9 lembar ini terdapat 12 ain. 12 ain kita cicil. Zuhur 4 ain, tutup. Lanjut lagi asar 4 ain, maghrib 4 ain, isya 4 ain, subuh selesai 1 juz 1 hari. Insya Allah kalau 30 hari maka bisa kita khatamkan Al-Quran. Talil Quran, golongan yang pertama dirindukan surga adalah orang yang membacakan Al-Quran. Kemudian golongan yang kedua, wahafizil lisan, orang yang menjaga lidah. Bagaimana menjaga lidah ini? Alias Carlota. Ini tetangga ada masalah. Sebenarnya tidak ada yang tahu. Dia panggil kamar DP taman, dia marah dulu. Kenapa? Tiano itu bagi ini dia. Yang bila-bila orang orang 2 orang yang tahu. Oke, aman? Bapak diam Jo, cuma orang 2 orang yang tahu. Aman. Cuma 2 bentor, 2 orang pergi ke sana sampai di pasar. Dia bilang bawa 2 orang sampai di pasar. Bapak dapat yang dapat taman lama. Dia panggil, dia main. Kenapa? Tiano itu bagi ini. Yang bila-bila orang orang 2 orang yang tahu. So berapa orang? 3. Dia bilang tadi bawa 2 orang. Akhirnya selesai dari pasar, aku dapat pol di Indomaret, deng Alfamart, aku dapat dia panggil lagi, dia mana? Kenapa? Tiano itu bagi ini. Yang bila-bila orang 2 orang yang tahu. Sudah berapa orang? Lampah. Akhirnya sampai 1 kampung orang tahu. Sehingga itulah kita jaga lidah ini ya. Jangan berkata-kata hal-hal yang tidak pantas. Ketika ada yang tidak pantas maka lebih baik kau diam saja. Kemudian yang ketiga, wa mut'imul ji'an, memberi makan kepada orang-orang yang lapar. Tentu di sini orang tua saya, kakak-kakak, sahabat saya semua yang ada ini, kita tentu sudah berbagi jadwal untuk memberi buka puasa di masjid. Sudah ya? Apalagi ibunda kita sebagai pelaksana hari ini, ibunda kita Ibu Hamzah Helingo, kakak daripada Wakapolsek saya, almarhum Bapak Yunus Helingo yang luar biasa. Sehingga niat-niat kebaikan insya Allah kita doakan beliau, Allah berikan umur panjang Ibu Hamzah, amin ya rabbal alamin. Kita di situlah kita berbagi buka puasa ya, kita antarkan di situ, kita niatkan semua kebaikan. Maka itulah ketika di bulan Ramadan ini disebut juga dengan syahrul barakah. Bukan cuma berkah bagi kita yang berpuasa, termasuk juga kita kalau menjual, ada jajanan, kita beli jajanan. Misalkan di sini ada 4 jualan. Di antara 4 jualan ini ada 1 hati Allah yang sepi. Jangan cuma datang beli yang ramai, datang Allah beli yang sepi, itu kasihan. Ya, jangan cuma kita ramai yang penuh saja, tapi yang sepi hati Allah dia menunggu siapa yang datang mau beli. Tidak ada yang tahu dengan kau beli 1.000, 2.000, 3.000 itu tidak seberapa yang kau beli, tapi itu bagian daripada sedekahmu kepadanya. Tidak ada yang tahu dengan pulang yang kau beli padanya, jajanan yang kau beli, meskipun kau beli sedikit saja, dia bawa pulang. Siapa tahu dari tambahan 1.000, 2.000mu itu yang kau tidak hanya beli, tapi kau bersedekah baginya. Kau pulang, dia bawa pulang ke rumahnya. Ada ibunya yang lagi sakit hati Allah, ada anaknya yang lagi sakit, dia belikan untuk beli obat agar ibunya sehat. Tidak ada yang tahu dia pulang dengan 1.000, 2.000 yang kau kasih jualan yang sepi tadi. Dia pulang, dia untuk beli beras untuk menyambung hidup pada esok hari. Bayangkan di antara doanya ada namamu di dalam lisannya. Ketika dia berbuka puasa ada namamu di dalam lisannya. Maka luar biasa ketika menjadikan doa bagi kita memberikan yang terbaik, maka insya Allah doa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asri li zalimin bizalimin.
sama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Golongan yang ketiga yang dirindukan surga tadi, wa mut'imul ji'an, memberi makan kepada orang-orang yang lapar. Golongan yang keempat, wasaimina fi syahri Ramadan, adalah orang-orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan. Insyaallah kita semua yang ada pada hari ini menunaikan kegiatan sehari-hari, tentu kita harus memprediksi, kita harus melihat mana hal-hal yang dapat membatalkan puasa, mana hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasa. Pahala, kalau kita misalkan begini, boncengan naik motor tiba-tiba di belakangnya ada yang bergandeng pakai celana pendek, dia pegang, basandar-sandar, pas sorong-sorong kamari, dia sorong, ada tanya kamari puasa nggak anak? Ada puasa kita, kiapa sudah begini, mau kikis-kikis. Kira-kira DP puasa batal ini? Batal puasa? Ingat, batal puasa? Tidak batal. Yang membatalkan puasa adalah sesuatu yang masuk dalam mulut dan yang keluar daripada rongga yang terbuka, kemaluan dan lain sebagainya. Tapi kalau dia begitu, baku pulau naik motor ke sana kemari tidak pakai helm, akhirnya baku dapat yang polisi lalu lintas. Baku dapat, dia pertama sebelum baku dapat yang polisi lalu lintas, dia bilang apa janjiku sehidup semati. Tapi begitu dapat tangkap apa dia bilang, ngana mati duluan, kita hidup duluan. Berubah janjinya. Ketika dilakukan penindakan dan lain sebagainya, tidak ada helm, tidak ada surat kenal potnya racing lagi. Nah, sehingga itu ketika dia melakukan itu semua, puasanya tidak batal. Kalau dia melakukan misalkan ya bukan muhrimnya, dia jalan ke sana kemari putar. Lebih baik duduk dia mengaji, lakukan hal yang manfaat agar puasa itu terjaga. Kalau kita tidak jaga, puasa tidak batal, tapi pahalanya yang berkurang. Persiapan dari pagi dia diberikan 100 pahala. Keluar dari sini, dia melihat tayangan yang tidak pantas. Dia buka handphone, dia lihat tayangan, langsung dia nonton. Allah, Masya Allah, gagada ini, Masya Allah, bagus ini, aduh. Ya. Lepaskan pandanganmu, jangan kau lihat terus itu. Ketika lihat, tutup, selesai. Jangan kau lihat, pahalamu bisa berkurang. Dari 100, dikurangi 50, tinggal 50. Kemudian selesai, dia keluar lagi, dia melakukan hal-hal yang tidak pantas, dikurang lagi 50. Sisa 0. Menjelang buka puasa, persiapan dia membaca doa. Subhanal malikil kudus, subuhul kudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Duduk dia yakin bahwa puasanya mantap. Dia yakin bahwa puasanya bagus. Dia yakin bahwa pahalanya tidak hilang. Tapi tidak ada yang dia peroleh, melainkan hanya lapar dan haus semata-mata. Kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atasyu. Banyak orang yang berpuasa namun tidak ada yang dia peroleh melainkan hanya lapar dan haus semata-mata. Sehingga itu insyaallah kita semua yang hadir pada saat ini, kita jaga lisan kita jaga telinga kita jaga mata kita. Puasa dibagi atas 3 tingkatan. Puasa golongan yang pertama adalah as-saumul awam. Puasanya pemula, anak-anak kita. Ada puasa setengah hari? Ada puasa setengah hari? Tidak ada. Puasa itu 1 hari. Nanti kalau diniatkan dia puasa 1 hari, ajar dia dulu. Nanti kalau di pertengahan dia tidak mampu, ada uzur atau lain sebagainya, anak-anak kita mungkin kita belajar, baru kita batalkan. Ya, begitu. Kalau memang kita bilang dia setengah hari, nanti tertanam dia, oh puasa ini setengah hari. Nah, apalagi ada yang puasa buat 3 hari. Orang bilang kentara di kaki. Pertama dapat lihat hari pertama masih dapat lihat, oh masjid yang besar terasa kecil. Kenapa? Penuh orang. Sampai di luar, full. Akhirnya begitu hari kedua, ketiga, kelima masih full masjid. Sudah mencapai hari pertengahan, sudah semakin ada kemajuan. Kemajuan apa? Kemajuan DP Saf. DP Saf so maju, tinggal 2 saf. Nah itu ya, hati-hati. Mari kita tetap jaga stamina, kita jaga kesehatan kita jaga kualitas kita. Jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan terakhir kita. Ustaz, saya mau sholat di situ, tapi imamnya lama.
Ibu-ibu suka imam yang cepat atau yang lama? Oma suka yang cepat atau yang lama? Cepat. Yang cepat. Yang cepat atau yang lama? Cepat. Yang cepat. Yang cepat atau yang lama? Yang cepat. Rata-rata semua ini mengatakan yang cepat. Ustadz, imam, masuk tarawih 20 rakaat. Saya imam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqini la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqini thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Allahu Akbar. Kalau begitu nadanya imam tarawih 20 rakaat, begitu cepatnya semua kita berkata dalam hati, Masya Allah, gagadaa ini imam mantap, gas, tidis. Kalau boleh dia terus saja imam 30 hari ke sana. Jangan ganti-ganti dia ayah. Kenapa jangan ganti-ganti? Karena gagah dia speed 9. Madelo tendangan lo Messi Argentina. Karena yang kata Allah ini suka Allah yang begitu. Karena saya Allah suka. Ustadz, boleh saya baca ayat itu cepat? Boleh, tidak ada yang melarang. Boleh saya baca ayat satu nafas? Boleh, silakan, tidak ada yang melarang. Tapi pesan saya, jangan asal cepat, harus jelas makharijal hurufnya, harus jelas tajwidnya, harus jelas tumaninaknya. Jangan Allah asal-asal cepat. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, baku dosa dia apa ada? Ya, jangan Allah terlalu lama. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau imam ayatnya panjang, baca doanya lama Nabi itu. Tapi pernah suatu ketika Rasulullah menjadi imam, angkat takbir, Allahu Akbar. Tiba-tiba di belakang ada anak kecil menangis. Rasulullah pendekkan bacaannya, sholatnya tidak lama. Kemudian sahabat bertanya, "Limadza ya Rasulullah? Mengapa kau pendekkan bacaanmu, sholatmu lebih cepat, tidak seperti biasanya?" Rasulullah menjawab, "Saya mendengar ada anak kecil menangis agar anak itu tidak tersiksa dengan tangisannya. Dan orang tua yang mendengarkan anaknya menangis tidak gelisah gundah gulana mendengarkan anaknya menangis." Oh gitu. Begitu itu imam itu mengerti, karena dia tahu di belakang ini berbeda umur dan berbeda urusan mereka. Jangan terlalu lama. 20 rakaat dia baca madilo kalam ilahi. Allahu Akbar. Contoh poli ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya harus begitu dong. Harus begitu. Kan itu qari tidak asal baca dia. Ada tangga nadanya. Ustadz kok tahu? Karena saya juga qari. Itu ada bayati, ada hijaz, ada nahwan, ada soba, ada ras, ada jiharka, ada jawabul jawab. Dia tutup lagi dengan bayati. Nah bayangkan kalau tarawih 20 rakaat di masjid ini, saya imamnya Madelo itu. Saya jamin pada hari ini kita semua mengatakan, Masya Allah Ustadz Akmal. Gagadaan nadanya Madelo nada ringtone Pak. Tapi belum maaf Pak Ustadz, baru bismillah ente 1 jam. Percaya pada hari ini kita hadir begini banyak. Tapi ketika besok malam saya diundang lagi, maka saya jamin tinggal Ibu Hamzah Helimo yang datang di sini. Yang lain ini so tidak datang. Belum masuk di dalam, masih di luar pagar, dia keker dulu. Tadi kita imam beti, tadi kita imam beti, dia uskom ini nawa ulama dia ini, tidak usah undang-undang dia ayah. Kenapa? TCB tidak ada kolesterol, tapi gara-gara dia kambuh kolesterol. Makanya kita itu kalau kita jadi imam itu harus tahu diri. Makanya kalau saya biasa jadi imam, coba lihat para imam itu. Kalau berdiri dia lihat dulu. Sawu sufufakum fa inna tasbihata sufuf wa min iqamatis shalah. Luruskan saf dan rapatkan demi kesempurnaan salat. Di belakang itu ada bapak-bapak cuma duduk di kursi, kasihan. Ada ya? Ada juga dia berdiri so gemetar. Bayangkan kalau saya tidak tahu diri. Mentang-mentang saya alumni pondok pesantren, mentang-mentang saya dai nasional, mentang-mentang saya juga qari. Saya baca sebagaimana lamanya tadi. Rakaat pertama saya khatamkan surah Al-Baqarah. Rakaat kedua saya khatamkan surah Yasin. Maka saya jamin oma dan opa akan joget ke kiri dan joget ke kanan. Ini, ya, itu kalau imamnya masih sedang-sedang ayatnya, ini makmum ini ikut itu. Ya, ini makmum ini jangan dianggap dia diam, dia ikut itu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ini makmum ini jangan dianggap diam, dia ikut itu dalam hati. Inna anzalnahu fi lailatul qadar
Imam lagi. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ini makmum ikut matla'il fajar. Allahu akbar. Allahu akbar. Makmumnya fokus, imamnya tahu diri. Mantap, ayatnya tidak terlalu panjang. Tapi kalau imam so terlalu lama, makmum so kacau. Dia baca tulisan di dinding, kotak amal, saldo, sisa, pengeluaran, kota Gorontalo, marhaban ya Ramadan, persembahan dari pemuda Simpang 4 Barito dan sekitarnya. Dia baca semua ini. Makanya kalau kita sholat, pakai baju yang bersih. Jangan cuma bersih di dalam, di luar Allah harus bersih. Kalau ibu-ibu ini, kita lihat ibu-ibu, tidak ada sejarahnya. Ibu-ibu ini pakai kerudung, pakai talkum, ada tulis-tulis, tidak ada. Tidak pernah ada. Ibu-ibu ini seragam, di atas kuning, di bawah Allah kuning, di atas hitam, lipstiknya Allah hitam. Nice. Ini bayangkan, ini seragamnya ibu-ibu ini. Ya, ini saking apa? Saking seragamnya dia. Yang rawan ini kita ini bapak-bapak. Apalagi di sini saya lihat ada anak-anak muda, teman-teman saya, sahabat saya semuanya. Coba kalau kita sholat, pakai baju jangan ada tulis-tulis. Kalau memang pakai baju garis-garis, garis-garis lah. Kalau pakai hitam, hitamlah. Kalau pakai kembang, kembanglah. Jangan ada tulis-tulis. Ustadz seperti trauma. Saya trauma karena saya pernah mengalami. Saya masbuk di belakang orang, saya terlambat 2 rakaat. Allahu Akbar. Inna salati wa nusuki wa mahyaya. Begitu wa mamati, saya buka mata. Di muka saya ada bapak-bapak. Di belakang bajunya tertulis James Bond. Wow. Ini kira-kira mau dapat baca tidak? Mau dapat baca tidak ini? Dapat baca. Bohong anak kalau anak tidak baca. Kan tidak mungkin kan? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya James Bond. Kan tidak mungkin. Tidak mungkin kan? Gara-gara ulah Anda di depan saya jadi begini. Maka jangan sampai kita berdosa mengganggu konsentrasi kehusuan orang-orang yang ada di belakang kita. Setelah dengar ceramah ini, sampaikan, kita tahu oh terdapat ilmunya. Oh kita sholat jangan cuma bersih di dalam, tapi bersih di luar. Apalagi sekarang ada baju baru lagi. Apa dia tulisan? Rolling Stone. Ada gambar lidah. Ngana di muka pak dia, di belakang pak dia. Ngana baca Rolling Stone. Betul tidak ini? Betul. Ya saya kira sudah boleh ya. Sudah cukup? Lagi? Lagi? Iya, karena saya lihat ini semua kepalanya masih ke atas. Karena saya khawatir. Saya pernah ceramah di suatu tempat. Begitu khusus, serius saya ceramah. Saya melihat ada 1-2 orang kepalanya semakin menghayati ceramah saya. Sudah semakin naik turun ke atas dan ke bawah. Saya terus berhusnuzon, berbaik sangka. Mungkin dia menghayati, merenungi ceramah saya. Selesai ceramah saya akan tanyakan dia, sudah sejauh mana pemahaman Anda dengan ceramah saya. Mungkin dia hafal dari A sampai Z. Tapi setelah orang sudah pulang, saya dekati dia. Ternyata bukan menghayati ceramah di ustaz. Pata obo tutuluhu tiyo. Hati Allah sudah tidur dia. Insya Allah kita semua yang ada pada hari ini diberikan keberkahan Ramadan. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah. Dan insya Allah dari tahapan-tahapan itu, wa awwaluhu rahmah, wa awsitatun maghfirah, wa akhiruhu itqun minan nar. Malam yang pertama, dari malam pertama sampai 10 adalah rahmah. Kemudian dari 10 sampai ke 20 adalah maghfirah, ampunan. Dari 20 sampai 30 adalah malam pembebasan dari api neraka. Siapakah orang yang akan meraih derajat takwa Ustaz? Siapakah dia? Adalah kita tentu yang memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Mereka yang menjadi nanti di ending la'allakum tattaqun, bukan mereka yang banyak kukisinya. Yang banyak kukis semua warna ada. Bukan itu yang menjadi pemenang nanti di akhir. Beli baju baru semuanya baru, bukan itu. Tapi pemenang mereka bagaimana menjadikan Ramadan ini sebagai sarana mereka ditempa, mereka dilatih setelah mereka keluar dari bulan Ramadan menjadi orang yang semakin banyak sholatnya, semakin taat kepada Allah, semakin rajin sedekahnya. Sehingga itu ketika kita Bapak Ibu mendengar kisah bagaimana ketika Rasulullah SAW menaiki 3 anak tangga mimbar. Di tangga yang pertama Rasulullah naik tangga, Rasulullah mulutnya mengucapkan amin 1 kali. Di tangga yang kedua Rasulullah mengucapkan amin yang kedua kalinya. Di tangga yang ketiga mulut Rasulullah mengucapkan amin yang ketiga kalinya. Selesai turun khutbah, sahabat bertanya, ya Rasulullah, mengapa mulut berkomat kami mengucapkan amin 3 kali di tangga-tangga itu? Apa Rasulullah menjawab, wahai sahabat, aku melihat kalian tidak melihat.
Aku merasakan, kalian tidak merasakan. Aku mendengar, kalian tidak mendengar. Malaikat Jibril datang kepadaku, meminta aku mengaminkan 3 doanya. Ini kalau malaikat Jibril yang berdoa, Rasulullah mengaminkan, apakah doa tidak dikabulkan? Dikabulkan Allah. Bayangkan, sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa 3 doa malaikat Jibril sampai kau aminkan sendiri? Rasulullah kemudian menjawab, di tangga yang pertama, malaikat Jibril berdoa, ya Allah, jangan pernah kau terima amal ibadah seorang hamba yang mulutnya kikir dan pelit, tidak mau mengucapkan salawat atas nama nabinya. Sehingga itu kalau kita mendengarkan nama Muhammad, jangan pelit. Mari kita ucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Itu kalau Ustadz biasa sampaikan, sallu ala nabi, bersalawat pada nabi. Kita jawab Allahumma salli wa sallim. Betul Omah itu. Begitu. Jangan kalau Ustadz sampaikan sallu ala nabi, dilempar lagi sallu alai. Sallu ala nabi, sallu alai, dilempar lagi. Salawat pada nabi, salawat padanya. Salawat pada nabi, mana? Salawat padanya. Jangan dilempar lagi. Kalau dibilang sallu ala nabi, langsung patahkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Di tangga yang pertama, malaikat Jibril mendoakan, jangan diterima amal ibadah seorang hamba yang mulutnya berat tidak mau mengucapkan salawat atas nama nabinya. Rasulullah mengucapkan amin, kabulkan ya Allah. Kemudian di tangga yang kedua tanya sahabat, apa doa malaikat Jibril kau aminkan lagi? Rasulullah menjawab, doa malaikat Jibril di tangga yang kedua, ya Allah, jangan pernah kau terima amal ibadah seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Nah, ini ya. Nah, kita semua yang orang tua yang masih ada, jangan disia-siakan ya. Karena orang tua itu adalah utusan Allah di bumi, kasih sayangnya. Ya, sehingga itu kita jangan menjadi anak yang durhaka kepada orang tua. Didoakan oleh malaikat Jibril ini, diaminkan oleh Rasulullah. Kemudian di tangga yang apa doa daripada malaikat Jibril kau aminkan ya Rasulullah? Apalagi pada jawab daripada Rasulullah, doa malaikat Jibril di tangga yang ketiga, ya Allah, jangan pernah kau terima amal ibadah seorang hamba yang bertemu Ramadan dia beriman. Ketika Ramadan itu hilang juga keimanan mereka. Dia rajin sholat hanya Ramadan, dia rajin sedekah hanya Ramadan. Dia keluar Ramadan kambuh maksiat, kambuh miras, kambuh dosa, semua perbuatan dosa kembali dia lakukan, dan dia hanya beriman pada bulan Ramadan. Insya Allah kita semua yang hadir ini, Allah jauhkan dari segala macam musibah, amin. Allah jauhkan dari segala permasalahan-permasalahan yang tidak baik, amin. Dan insya Allah kita yang tiba di sini dengan selamat. Sebentar kita pulang lagi, ada yang naik motor, ada yang naik bentor, ada yang jalan kaki. Insya Allah Allah tibakan kita dalam keadaan sehat dan selamat, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, di samping keistimewaan di bulan Ramadan juga terkait tadi kita mendapatkan tidur ya. Tidur, kemudian ketika kita membacakan ayat suci Al-Quran, apalagi tadi bahwa mulut itu berkah semua, itu semua daripada keistimewaan yang ada pada bulan suci Ramadan. Sehingga itu mari kita menjaga puasa kita termasuk golongan yang kedua, as-saumul khusus. Puasa yang pertama tadi as-saumul awam adalah golongan pemula, anak-anak kita latih, anak-anak muda kita. Tapi kalau kita yang rata-rata ini sudah dewasa, puasa kita golongan yang kedua as-saumul khusus. Ditambah, bukan cuma menahan makan dan minum, tapi ditambah dengan puasanya mata, telinga dan mulut ya. Kita tambah itu. Kemudian tingkatan yang ketiga apa lagi? As-saumul khusus, sal khusus, ditambah dengan puasanya hati, puasanya para ulama, golongan-golongan para habaib, para kiai, para masyayikh yang tingkat tinggi, yang sudah tidak lagi berpikir tentang kehidupan dunia, lebih cenderung memikirkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, begitu hawa nafsu ini adalah begitu sangat keras ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil ciptaannya ada 3. Yang pertama dipanggil yang namanya roh, yang kedua dipanggil yang namanya akal, yang ketiga dipanggil yang namanya hawa nafsu. Allah tanya satu-satu, man anta ya roh, siapa engkau wahai roh ciptaanku, kata Allah. Kemudian roh menjawab, anta rabbi wa ana abdi. Ini jawaban daripada roh ini. Selesai. Kemudian dipanggil lagi akal, man anta ya aklu wa man ana, siapakah engkau wahai ciptaanku dan siapa aku? Akal kemudian menjawab, anta rabbi wa ana abdi. Itu jawaban roh dengan akal sama. Engkau Rabb, Tuhan yang maha menciptakan aku, dan aku adalah hamba yang mengabdikan diri padamu. Kemudian yang ketiga, yang terakhir dipanggil apa? Hawa nafsu. Man anta ya nafsu. Nafsu kemudian menjawab, anta wa ana. Bayangkan ya, kepala angin memang ya, kepala angin teh hawa nafsu ini. Akhirnya Allah kasih hukuman dia, beratus tahun lamanya, semua Allah berikan padanya. Setelah dikeluarkan ditanya lagi, man anta ya nafsu. Nafsu kemudian menjawab, anta wa ana. Ngana kita. Ini memang mau kepala angin
Nah, selesai itu Allah berikan hukuman lagi sampai ketiga kalinya. Allah tidak beri makan dan minum padanya. Tak selang berapa lama di dalam riwayat ada yang mengatakan 200 tahun, ada yang mengatakan 100 tahun. Ketika dia dikeluarkan, diberi hukuman itu, Allah bertanya, "Man anta ya nafsu?" Nafsu kemudian menjawab, "Anta Rabbi wa ana abdi." Engkau Allah yang menciptakan aku adalah hamba yang mengabdikan diri padamu. Sehingga itulah pengekangan kita di bulan Ramadan ini adalah mengekang hawa nafsu. Yang biasa kita bisa lakukan pagi hari, sekarang haram di bulan Ramadan. Makan pagi tidak boleh. Ustadz, saya tiba-tiba lapar. Masuk di dapur, saya dapat lihat orson deng kuah bugis santan poki-poki woku balana. Saya masih dapat lihat kemarin lupa gaga ini om. Akhirnya saya tidak sengaja, saya minum, saya telan. Boleh puasanya terus atau tidak? Batal. Kalau dia lupa? Kalau dia lupa? Tidak Pak? Tidak batal, asal jangan pura-pura lupa ya. Jadi kalau kita puasa di bulan Ramadan, kita makan dan minum karena kita lupa, maka teruskan puasa kita. Karena yang memberi makan tadi adalah Allah Subhanahu wa taala. Fa'akala wa syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Barang siapa yang makan dan minum karena dia lupa. Nah ini ya. Barang siapa yang makan selesai kegiatan ini, pulang ke rumah lupa puasa, makan. Begitu makan, katigo. Dapat ingat dia puasa, Allah puasa ini om. Tapi belum minum kita. Allah minum jauh dulu, tidak ada yang lihat ini. Nah, boleh begitu? Batal. Kecuali kita lupa betul-betul, habis makan satu piring, minum lupa betul, maka teruskan puasamu. Fa'akala wa syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Barang siapa yang makan dan minum karena dia lupa, maka teruskan puasamu itu karena yang memberi makan tadi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua hal yang baik tentu dalam bulan Ramadan ini agar insya Allah betul-betul bermakna bagi kita dan akan dicatat nanti. Rapor apa yang kita terima? Tinta berwarna merah kah? Atau tinta yang berwarna hijau kah? Maka kembali pada diri orang tua, kakak, saudara, sahabat saya semualah yang tahu nanti tinta apa yang ditorehkan. Karena kita sendiri, saya puasa hari ini, saya pura-pura tidak puasa. Saya puasa hari ini, saya tidak puasa. Tapi nanti babuka mau hadir sama-sama dengan orang yang babuka puasa. Nah itu, kalau begitu hanya kita yang tahu. Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada satupun yang tertutup daripada pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya ketika kita berdoa di dalam ibadah, jangan lupa doakan teman, saudara, tetangga. Oma saya doakan yang sebelahnya, yang sebelahnya doakan yang sebelahnya, yang sebelahnya doakan yang belakangnya, yang sebelah ini doakan sebelahnya, yang sebelah ini doakan sebelahnya. Ya Allah, sehatkan saya, sehatkan Allah dia. Ya Allah, panjangkan umurku, panjangkan umur Allah dia. Begitu itu berdoa itu. Jangan bonggili dalam berdoa. Ya Allah, debo kita saja yang anak kabulkan, tidak usah dia. Karena terlalu bonggili dia, terlalu kepala angin Allah dia. Debo kita saja yang anak kabulkan, ya Allah, tidak usah dia. Ya, berdoa itu jangan begitu ya. Jangan pelit, doakan. Bahkan Rasulullah bersabda, barang siapa di antara doanya ada nama orang lain, maka Allah berikan kepadanya kebahagiaan lebih dulu kepadanya ketimbang orang yang dia doakan. Sehingga itu insya Allah kita sama-sama nanti berdoa. Di akhir ini saya tutup dengan doa. Mari kita aminkan doa saya bersama-sama. Dan kita niatkan juga kepada sahabat saya, Bapak Yunus Helingo, Wakapolsek Tapa kami kurang lebih hampir 3 tahun bersama kami, yang beliau dalam kondisi aktif, yang sudah dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita khususkan dulu doa untuk almarhum Bapak Yunus Helingo. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa. Al-Fatihah khususan ila arwahi abdikal fakir. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barakatan fil kubur wa ni'matan fil kubur. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu khususan ila arwahi abdikal fakir Yunus Helingo. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekarang doa untuk kita semuanya ya. Tadi untuk doa untuk almarhum, ini doa untuk kita semua yang hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hamdan syakirin wa hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafiru mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma fatah lana abwabas sihah. Amin. Wa fatah lana abwabal quwwata. Amin. Wa fatah lana abwabal rizki. Amin. Wa fatah lana abwabal barakah. Amin. Wa fatah lana abwaban ni'mata. Amin. Allahumma dafa'na min kulli bala fid dunya wal akhirah ya arhamar rahimin. Allahumma ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, zat yang maha rahman dan rahim, pada pagi ini kami semua berkumpul di perempatan Barito ini ya Allah. Tataplah kami semua yang ada pada saat ini, berikan kami yang terbaik ya Allah, berikan kami semua keberkahan ya Allah, sampaikan umur kami nanti bisa bertemu dengan Ramadan tahun depan ya Allah.